apa itu Polsek Sungkal dan ada Brimob Polda Sumut. Aman kan? Batuk nih, lanjut lagi. Minum dulu. Lanjut, Natalia. Disapa Natalia ya. Natalianya lagi ngakak host, mute dulu host, lagi ngakak. Ya silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik kirim permintaan. Typing dulu, typing. Bang Roger ini Kristen Muslim. Roges. Bang Roges, buka mute-nya Bang. Bang Roges. Ini bahaya. Ternyata ada pembela anak Batak naik gitu loh. Tapi herannya kenapa ya, yang tadi naik itu juga kok bisa babi naik ke Komal. Aku masih ketawa gara-gara itu tadi loh. Kok bisa ya naik-naik kok yang didengerin suara babi itu loh. Kenapa gitu kok kalian itu kok gitu sih? Mbak Natali, sebenarnya mereka ini sudah ragu untuk diskusi. Percuma kita naik, nanti kita ditanyain atau membahas terjemahan Lembaga Bible Indonesia. Kita nggak bisa apa-apa. Artinya mereka sebenarnya sudah mengakui bahwa apa yang dia pakai, ya, produksi Lembaga Bible Indonesia itu apa yang dia pakai ternyata keliru memang. Ada video tadi itu Joshua Tewu mengatakan ada 6.000 berapa sekian 6.500 kesalahan di sana gitu. Itu pendeta sendiri yang bicara begitu. Jadi bagaimana Anda mau naik diskusi kalau sudah Anda sudah parno duluan? Gitu loh. Jadi mereka sudah mengabaikan itu, ya naik dengan asal saja gitu. Ntar dulu, ini kunci dongkrak, aku mau lemesin dulu. Gue pengen minum dia sebagai obat batuk. Katanya kunci dongkrak harus dilemesin. Lanjut. Pak Iriani bisa putar nggak itu? Sebentar, saya cari videonya ya. Tunggu ya. Iya Bang Handi aja Bang. Iya Bang Handi yang putar boleh, coba. Ntar aku besarin. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik ya. Ini aku sambil baca typing, ini nggak di TikTok, nggak di YouTube. Kenapa sih kalian tuh bikin aku tambah ngakak, tau nggak sih? Aku tuh dari tadi mau ketawa berhenti, nggak jadi berhenti. Gara-gara typingnya lucu-lucu. Ya, nunggu video dari Bang Handi ya. Ini di bawah banyak permintaan, nggak ada yang Kristen ya Bang ya? Ini Muslim semua saya tengok ini, nggak ada yang Kristen, nggak ada yang typing di bawah. Nggak bisa teman-teman, kalau kayak gini banyak kali Muslim yang minta permintaan, sulit kita lihat yang mana yang Kristen, yang mana Muslim. Ini terlalu banyak permintaan ini. 35 orang. Kemarin itu ya hampir 100. Jadi mungkin gini teman-teman, kalau kawan-kawan Muslim tahan dulu, mungkin kirim permintaannya ditahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik duluan, gitu loh. Jangan yang Muslim kirim permintaan, ini malah tambah banyak yang kirim permintaan. Coba Iya, kasih kesempatan, kasih kesempatan yang Kristen begitu. Lanjut Natalia. Ya, coba teman-teman Kristen yang teman-teman Muslim yang barusan permintaan, coba permintaannya dibatalkan dulu, di cancel gitu. Jadi biar yang dinaikin yang Kristen. Bang Handi udah monitor, Bang Handi udah ketemu videonya belum ya? Mana ini? Yang Kristen? Mana yang Kristen? Sulit nemunya lagi ada, tapi nggak usah lah. Yang jelas adalah ya kayak gitu ya.
Tapi sampai kemana-mana kok itu, soalnya masuk TV One juga ya dia ya. Masuk TV One itu beritanya itu dia. Videonya ada. Ada yang baru naik tuh, disambit dulu, disambit. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Ini biar gantian sama teman-teman yang Kristen. Yang Kristen aja yang minta naik ya. Gimana Bang? Dan mendengarkan di bawah aja, Bang. Oke, izin turunkan ya Bang. Jadi jangan pula lah kau suruh kami berhenti. Ada lagi nih. Nah ini cocok dengan Bang Andi nih, si Hotang ini, si Hotang. Jangan pula lah kau suruh kami berhenti diskusi. Kami tidak akan pernah berhenti meluruskan bahwa ya terjemahan yang kau pakai itu ya banyak istilah-istilah dari Al-Quran lu salah gunakan. Kami nggak pernah berhenti meluruskan, tentu dengan cara yang bijak. Ya kalau Anda menerimanya ya syukur, kalau enggak ya Anda akan menjadi sasaran target kami untuk meluruskan begitu. Alhamdulillah banyak yang sadar kok, oh begitu ya. Semalam banyak, sampai pagi saya semalam ngerti dia. Ngerti gitu loh. Ya, terus apa jawabannya ya? Saya nggak punya daya, saya hanya sendiri. Ya saya nggak bisa. Ya semoga saja orang-orang yang pintar itu, kesimpulannya ya, semoga saja orang-orang yang pintar itu ya menerjemahkan kembali dengan jujur, tanpa ada tendensi apa-apa, tanpa ada misi-misi tertentu. Itu aja sih. Ada tamu, silakan. Natalia, silakan. Bang Ya, Jimmy Kristen Jimmy. sama si Hotang ini, Kristen. Oh, Jimmy Kristen, si Hotang Kristen. Oke, silakan. Diskusi sama Bang Handi kayaknya ya. Bang Handi kayaknya lagi agak lain hari ini Bang Handi ya, agak bijak gitu dia. Silakan Bang Handi. Sama siapa? Ya Jimmy, ada yang mau disampaikan? Silakan diskusi mungkin sama Bang Handi atau Gurunda mungkin silakan. Orang sinanya lagi dapat itu. Si Hotang, coba si Hotang. Si Hotang. Saya mau nanya Ya, aja. kalau aku Saya mau nanya. perdebatan ini Boleh saya bicara? udah bosan juga. Aduh. Udah bosannya kayak gitu-gitu aja. Sebentar. Diam dulu si Hotang. Ini Jimmy sinyalnya soalnya merah-merah ini. Siapa yang mau bicara dulu nih? Jimmy. Kedengeran Jimmy? Bang Jimmy. Jadi kasih aku ngomong aku. Bang Jimmy. Merah sinyalku, mungkin kurang kopi nih. Aduh. Kurang kopi nih mungkin. Ya udah, ini Bang Jimmy biar sama Bang si Hotang dulu ya yang dari Kristen ya Bang Jimmy ya. Soalnya Bang Jimmy sinyalnya lagi nggak bersahabat ini. Ya, ya. Bukan kurang kopi itu Pak, kurang garam. Ya. Kurang minyak rem. Ya, Pak Jimmy di mute dulu ya Pak Jimmy biar Bang si Hotang. Silakan Bang. Ya kalau kami Kristen Protestan dari AKBP ya pakai bahasa daerah itu aja kok. Ya Allah itu kami sebut Depata Raja Nabolon itu aja. Kami kok nggak ada merasa Ya. diusiki kami. Itu aja. Karena kami udah menganggap berbeda sama kalian. Ya kalau itu begitu ya kamu bukan sasaran kami. Sasaran kami adalah pengguna LBI. Kalau kamu nggak pakai gitulah Bang, gitu bagus Bang. Memang gitu dan bagus. Kalau kamu nggak pakai lembaga Bible Indonesia ya syukurlah. Kamu bukan sasaran kami. Sasaran kami adalah pengguna lembaga Bible Indonesia. Kalau kamu nggak pakai itu ya nggak apa-apa. Kamu no komen aja di sini, tiduran dulu ya. Tapi jangan minum kopi dicampur aneh-aneh. Nanti kamu sakit perut. Ya minumlah kopi. Kira-kira kopinya 2 sendok, gelasnya setengah sendok. Airnya harus mendidih dulu, jangan air dingin, gitu ya. Diaduk, adem dikit, lo minum. Kayak gini lah gitu. kan dikasih kesempatan kita ngomong kan. Anda ngomong, Bang Andi pun udah lama berpengalaman juga di media sosial ini. Jadi nggak ada. Jadi Bang Juma dulu kan udah enaknya bersaudaraan yang berdebat kan. Tambah panas juga dia lagi kan. Jadi nggak ada gunanya lagi. Udah capek, gitu-gitu aja. Yang ada merusakkan
kerukunan kita bersaudara jadinya yang lain. Cemana yang ini taping-taping di bawah pun nggak bagus juga lah ya kan. Jadi gitu-gitu aja kok. Sekarang Kenapa sih? anak Biarin Batak aja. ya kan, Habis itu anak kita Batak suruh. udah ditangkap. Habis itu kita suruh Gitu-gitu ulang. aja. Nggak Siapa ada yang nangkep? perkembangan. Yang Siapa ada, yang nangkep anak Batak siapa? iya, yang ada gini, ya, orang abang ngambil menyedotnya orang Panatik sama orang abang, akhirnya gitu. Nggak, Jadi kami kumpulan aja kami naik ke komal kalian Anak gitu Batak aja ini, kok. anak Batak ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Salah apa dia? Iya. Hah? Salah apa dia? Ya udah tengok aja lah yang apa sekarang berkembang. Jadi nggak Kau ada yang gunanya kan. ngomong, kau yang Jadi ngomong kami orang ditangkap. Kristen ini, ya udah kami tunjukkan jati diri kami Protestan dari daerah kami, udah gitu saya simpel. Saya Jadi, nanya, itu anak Batak ditangkap abang kenapa? udah membilang target abang LKI, ya udah. LKI? Kan gitu. Apa? LKI. Kan gitu kan. Kami Waduh, kan orang daerah kami. Udahlah bang Situhang, nggak terima dia ditangkap. Kalau Handi berani perginya lah kau ke sana di kantor polisi. Iya, berdua dia. Nah, Berdua dia. jadi- Biar dia jadi- dengerin dulu dia berdiskusi. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya lagi berdebat. Jadi orang Kristen nggak usah lagi masuk kita. Gitu-gitu aja, Iya, di capek. sosmed dong mereka berani. Tunjuk kau lagi beranian itu ke sana lagi kau berani. Iya. Iya kan? Udah ngomong terus, ngomong aja. Kita kasih kesempatan. Ngomong aja. Udah capek. Kalau biranya nggak terimanya dilaporkan. Halo. Di sana lah. Apalagi deh. Kalau lapar turun aja makan dulu. Beraninya di sosmed doang. Halo. Terus kamu sekarang posisi di sosmed apa di atas pohon? Ya di sampingmu lah. Apa? Di sampingmu. Samping mana? Ya di samping di atas sudutmu. Apa maksudnya itu? Nggak tahu bahasa Indonesia. Itu anak Batak, kenapa sih anak Batak itu diapain? Oke, ntar dulu. Aku sapa dulu ini. Bang Agus Kristen ya? Yuk, Kristen. Oke, Bang Joni Kristen atau Muslim, Bang Joni? Oh, saya kejawen ortodok, Pak. Jangan sampai nih siapa lagi di badai. Ortodok nih. Ortodok ya? Kejawen katanya Bang Andi. Kejawen ortodok jare. Jare. Kira kejawen Coba ortodok. terangin apa maksud kejawen ortodok. Maksudnya apa itu bang? Jadi begini, Pak. Kami ini besok yang akan menyelamatkan anak cucu Bapak. Ya, kalau Bapak- Saya nggak bisa. Saya nggak nanya tujuannya. Apa arti kejawen ortodok? Artinya dulu. Begini, Pak. Visi misi kami akan. Saya nggak nanya visi misi. Artinya kejawen ortodok apa? Nah, terus ini saya mau suruh nurut Bapak gitu, yang keseharian saya makan hidup sendiri. Maksudnya Bapak seperti itu. Kamu kan Kamu tuh ngomong. ditanya kejawen ortodok itu artinya apa? Aduh, kok nggak nyambung banget sih? Kau yang nyebut kejawen ortodok. Lu nanya ya artinya apa? Ortodok itu membawa suatu kebenaran, Pak, ya. Jadi surganya, nerakanya nanti kita oplos. Jadi satu. Kitab kejawen ortodok itu nama kitabnya apa? Nama kitab sucinya apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada kitab suci, Pak. Karena Ya kitab terus nggak suci ngomong doang, nggak ada gitu loh. Gimana ceritanya nggak ada kitab suci, Pak? Aneh pula kau Joni. Belum ada, Pak, kitab sendirian bicara aku suci, kitab nggak ada, Pak. Kalau nggak percaya, coba kumpulin kitab. Terus kitab Anda di ini kamar. berkejawen ortodok itu kalau nggak ada kitab, Anda pakai dasar apa? Pakai dasar kebenaran. Kebenaran Ajaran itu cinta bersumber dari kasih. mana kalau nggak ada kitabnya? Bersumber dari cerita, Pak. Cerita apa? Kita bercerita tentang Ya, coba ceritain. Sumber ceritanya apa? Coba ceritain sumber ceritanya. Kita dengerin. bercerita tentang Krishna. Oh, bercerita Krishna. tentang Krishna, Arjuna. Banyak Krishna, sekali, Arjuna. Pak. Itu mah Anda nonton film India kali. Duh, memang itu kebenaran, Pak. Jadi kebenaran harus Oh, diamalkan. iya. Filmnya Bapak tahu sendiri, nanti yang salah nanti walaupun Krishna, toh- Arjuna, Rama, Sinta, gitu ya. Siwa. Apalagi Sinto. Banyak lagi. Enggak Sinto lagi. Oh, Amin Darmo. Banyak lagi Jekpo kau bang Joni Jekpo. Tempel dulu, diam dulu. Diam dulu kau. Coba ceritain Pak.
siapa Krishna, Arjuna, Rama, Sinta gitu loh kayak film India Pak, silakan Pak. Arjuna itu orang baik Pak, tapi dia mewarisi kerajaan, tapi dia dijegal oleh golongannya Pandawa. Arjuna itu agamanya apa Pak Arjuna? Hindu Pak. Oh Hindu, Arjuna Hindu. Krishna, kalau Krishna? Nah itu Tuhannya Pak. Oh Krishna Tuhan. Iya Tuhan. Oh, oke. Krishna Dewa, Pak, Tuhan, dewa. Arjuna Hindu, Rama siapa? Rama. Host, kopi host. Yang lain diam dulu. Sekali Pak. Itu. Rama siapa Pak? Kalau Rama? Rama itu saudara-saudaranya Pak. Pokoknya satu grup. Saudaranya Host, Arjuna. kopi host. Si Jimmy ini diam dulu. Ini lagi orang lagi ngomong, lu ngomong terus. Jadi seperti itu. Jadi Krishna ini Tuhan, Arjunanya adalah siapa? Apa? Arjuna itu ya man. Arjuna Iya. ini manusia Pak. Dia manusia akan dijadikan raja. Lalu dijegallah dia karena dia tidak mempunyai kekuatan. Lalu ditolonglah oleh Tuhan. Mungkin ceritanya seperti itu di filmnya. Lalu dia menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak bisa dikalahkan dengan kemunafikan. Lalu Host, dia kopi host. memenangkan. Si Jimmy turunin aja lah. Ini dong si Jimmy tuh. Jadi kebenaran Halo. Ya, ntar dulu Bagus, ntar dulu. Kita dengerin dulu Bagus ini nih. Ternyata kejawen ortodok itu berdasarkan film India ya Pak ya? dari film-film Pak. Iya. Saya ulang ya. Jadi ternyata kejawen ortodoks itu terinspirasi dengan film India. Film Jawa-Jawa juga Pak. Jadi Film Jawa yang mana Pak? Saya belum pernah nonton. Film Jawa apa itu? banyak, Pak. Kayak Prabu Angling Dharma. Oh, kayak- Angling Dharma. Yes, pokoknya kejawen itu banyak Pak. Nanti Angling Dharma. Hmm. Sahur sepuh bukan? Iya pokoknya semua nanti yang sakti-sakti itu berkumpul menjadi satu yang akan menetralkan surga dan neraka, mungkin seperti itu Pak. Oh, jadi kesimpulannya adalah kejawen ortodok adalah kumpulan daripada film-film dari film kejawen sama film India. Mungkin seperti itu Pak. Kalau film Bruce Lee nggak dimasukin Pak? Film Bruce Lee? Oh itu nanti ikut Cina Pak, Konghucu dia Oh, golongannya. itu Cina dia. Kalau Wiro Sableng Pak, Wiro Sableng 212. Oh itu kejawen Pak. Oh, kejawen juga. Kejawen itu Pak. Jujur. Mantap. Ya. Angling Dharma. Kalau nggak salah Pak Joni ini kayaknya sutradara film apa bukan? Saya cuman kan saya ini kan repot Pak, membaca tidak bisa, menulis tidak bisa, jadi saya ini ya ikut yang enak-enak aja gitu loh. Oh, iya. Ikut-ikut aja gitu Ini ya takut Pak dosa, Joni. ini takut dosa. Mending kita bikin acara yang gampang-gampang, nggak usah neraka, nggak usah surga. Bagaimana caranya? Kita oplos nantinya gitu loh Pak. Oh iya. Jadi kitabnya itu berdasarkan film-film India utamanya ya. Iya, gitu Pak. Tapi kenapa kalau film India itu Pak, ya, Gimana, Pak? kenapa selalu menderita dulu baru bahagia di akhir Kalau Pak? karena kalau nggak gitu nggak ada yang lihat Pak. Gitu, Pak. Oh begitu. Contohnya berkurang nanti. Kedua Pak, polisinya selalu datang terakhir setelah orang Iya, teraniaya, setelah polisi menang- baru datang. Setelah menang polisinya datang. Setelah Nah. menang polisinya datang. Cuman gitu doang Pak. Ya. Jadi itulah cerminan daripada kejawen ortodok begitu ya. Jadi seperti itu Pak. Kalau Jadi kejawen ortodok itu Pak gimana cara ibadahnya Pak? ibadahnya kami melakukan ritual kekuatan Mas. Jadi Ritual untuk- kekuatan. Seperti kita- apa Pak itu Pak? Ya kita berpuasa, nggak dapat makan, nggak dapat minum, jadi kita harus kuat lah. Berpuasa berapa hari itu Pak? Ya, Berturut-turut. tergantung Pak, tergantung nanti dapat rezeki berapa hari. Kalau 3 hari baru dapat rezeki ya 3 Kalau hari. kalau ingin mendapat misalnya togel 4 angka berapa kali Bu? Berapa hari Oh, puasa? ya itu udah boleh Pak. Itu Oh nggak boleh. merasa gitu, Pak. Itu bisa membuat kita melarat Pak. Kalau misalnya ingin dapat mobil Pajero yang baru, gimana? Puasa berapa hari? Itu harus bekerja Pak yang baik. Oh, Pak. harus kerja. Ya pentilnya aja nggak Oke. dapat Pak. Misalnya kalau mau ke laut, terus pulang-pulang dapat ikan banyak, gimana caranya?
Nyi Roro Kidul yang baik hati, saya minta Ya. ikannya. Wah, gitu Pak. Nyi Roro Oh, Kidul. minta tolong sama Nyi Roro Kidul. Karena dia punya ikan banyak sekali. Ya, Bang Andi, kenapa suka sekali kayak mengerikan gini, sih? Bang Andi? Suka sekali kayak gini. Bang Handi kok kayak seneng banget ya. Tadi Pak Jimmy disuruh turunin, tapi kayak gini kok kayak seneng banget Bang Handi ya. Heran aku. Beneran, gak habis pikir aku sama Bang Handi. Bang Andi, kenapa? Kakak kan nanya, kalau misalnya mau ke laut biar dapat ikan banyak, ternyata dia minta tolong sama Nyi Roro Kidul. Gitu. Ada deh. Ampun. Yang lain. Coba silakan yang lain. Udah sakit perut. Enggak lama, aku hanya 2 menit tapi sakit perut ketawa. Oke, Bang Perantau Lautan Kristen ya, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Un, Ya, Bang, ini diskusi untuk apa ini? Halo. Bang diam dulu Bang. Bang, Warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin ya kawan-kawan muslim ya. Kalau bisa izin simak dulu di bawah biar kawan-kawan Kristen yang naik. Ini masih kurang kawan Kristen. Kak, jawab aja dulu dong. Tadi diskusi untuk apa ini? Untuk kau dan si buah hati. Itu tujuannya diskusi. Ini Bang Andi ulang tahunnya sudah lewat loh. Kayak masih hari ulang tahunnya nih Bang Andi. Oke, silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau naik kirim permintaan, typing dulu aku Kristen, Bang. Nah, ini soal anak Batak tadi Bang Andi. Ini bagus ini. Kita Selamat sore. edukasi. Ya, selamat sore Bang Agus. Silakan Bang Sore. Andi. Lanjut Bang Andi, lanjut. Pak Agus kayaknya dari Kejawen juga, bukan? Bukan Bang. Oke, selamat sore saudaraku semua. Oh, Pak Agus Kristen Pak? Nah, sebelum lanjut. Benar, Kristen. Oh, ya, silakan Pak. Iya nih Bang. Saya masih bingung ini Bang. Mohon maaf sebelumnya. Karena di rom-rom ini atau di komal-komal ini sering membicarakan apa namanya kosa-kosa kata yang dari Al-Quran pindah ke Bible. Nah ini mungkin pertanyaan saya, apakah Bible dan Al-Quran ada persamaan? Mungkin itu dulu, Abang. Saya tanya itu dulu. Sepandai-pandai orang merubah pengajaran para nabi, di sana masih ada sisa-sisa kebenaran. Sepanjang tulisan di sana mencerminkan bahwa Yesua Amasya datang kepada Bani Israel menyembah satu Tuhan, ya semua para nabi mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu bertauhid. Artinya apa? Pertanyaan apakah ada perbedaan dan persamaan, itu jawabannya. Tapi secara signifikan namanya saja sudah berbeda, ya pengajarannya sudah berbeda, Tuhannya sudah berbeda, tempat ibadahnya sudah berbeda, cara ibadahnya sudah berbeda. Artinya secara makro, secara keseluruhan berbeda. Oke, terima kasih Bang. Yang berikut, saya juga sempat nanya-nanya juga kemarin. Kalau memang ada masalah yang terjadi, apa namanya, kosa-kosa kata seperti Allah, kemudian mohon maaf, seperti Alkitab katanya diambil dari itu. Apakah memang sudah pernah dilakukan kajian atau dilakukan pelaporan kepada LHI ya? Mohon maaf, lembaga LAI. Apakah sudah pernah dan apa keputusannya? Nah, kemudian maksud saya supaya ini tidak terjadi Dijawab dulu nih polemik. Pak, dijawab dulu nih Oh, ya. satu-satu masalah pelaporan ya. Oh ya, oke, siap. Sebelum saya Silakan, jawab, Pak Agus pakai
Apa Bible apa yang Anda pakai? Terbitan LBI atau ada yang lain? LBI. Oh, LBI. Ya, Kalau gini Pak Agus, Anda kan yang pakai. Saya sudah berapa kali beri contoh. Misalnya Anda beli produk, gitu ya. Ya. Produk itu tidak nyaman, berarti ada kesalahan pabrik. Misalnya produk motor yang Anda beli kesalahan pabrik, begitu ya. Anda tentu yang Anda pemakainya sendiri yang klaim ke pabrik. Jangan kami. Saya kan bukan punya motor itu. Begitu juga Anda yang pakai LBI. Ya kan ya. Anda udah menyadari ada yang salah. Ya Anda dong yang protes. Oh LBI, kok lu kasih gue kayak ginian gitu loh. Nah, untuk itu mulai sekarang kalau Anda sudah menyadari Anda pakai itu ada kekeliruan, Anda sendiri yang menjadi korban, Anda lah yang teriak. Temuin siapa? Mau nanti ungkapkan di gereja sama pendetanya atau mau di mana? Jangan bawa-bawa kami. Kami hanya mengedukasi Anda supaya Anda tergugah bahwa ini loh yang benar. Saya ingin menjadi Kristen yang benar, tidak mempergunakan istilah Al-Quran lagi. Ya Anda gugatlah kepada pabriknya, yaitu di LBI yang mengeluarkan itu. Kira-kira gitu Pak. Oh begitu ya Bang. Ya mohon maaf saja sih Bang. Ya terus terang Bang, kalau saya boleh katakan bahwa kan agama kami ini kan mungkin atau siapapun pasti kan ini kan turunan ya, agama turunan. Jadi kami memang ya selama ini kan tidak tahu, karena yang kami pahami di dalam itu bahwa itu Alkitab kami. Nah jadi kami tidak tahu apakah itu dicomot dari mana. Oke lah kalau memang ini edukasi. Mungkin kalau kami sebagai orang Kristen, ya tidak mungkinlah kami ke LBI. Maksud kami dari saudara-saudara kami, dari Muslim lah, yang membuat pelaporan supaya itu dikaji ulang. Nah, soalnya kan, ya terus terang nih Abang, ini kan polemik ini kan baru terjadi sekarang ini, ya. Kalau dulu-dulu juga saya tidak pernah dengar polemik ini, baru di TikTok ini saya lihat saya lihat room ini ya membicarakan tentang itu. Apakah alangkah baiknya mungkin dari saudara-saudara kita dari Muslim yang bergerak untuk bisa supaya cukup Pak. Udah paham. Silakan, Pak, Anda kan tadi kan saya udah bilang, Anda kan yang make, Pak. Kalau udah tahu Anda pakai salah, ya mestinya Anda dong yang protes kepada pabriknya. Masa saya disuruh? Saya hanya memberitahu kesalahan Anda. Oh ini lo salah Pak. Nah gitu ya. Seperti Anda beli motor, Pak. Sepertinya ini mesinnya salah deh. Sepertinya ini bannya salah deh. Nah, Anda yang punya motor, masa gue yang protes ke pabrik? Nanti pabrik ngomong ini, mana pembelian surat-surat kepemilikan motor kamu? Oh itu bukan motor saya Pak, itu motor teman saya. Panggil teman kamu namanya Agus. Mana yang salah? Bawa buktinya kemari. Nah begitu juga Anda punya LBI yang Anda pakai di situ, Anda Bible di situ, ya bawalah itu kepada yang mengeluarkan. Pak kenapa bisa begini? Atau minimal nanti di hari Minggu nanti Anda bawa ke pendeta Anda kalau masuk gereja. Pendeta kok bisa jadi begini? Gitu loh. Kenapa kita pakai istilah-istilah Al-Quran? Ini salah pabrik ini Pak. Ah gitu kira-kira. Jangan saya Pak. Saya banyak kerjaan Pak. Kerjaan saya hanya edukasi Anda supaya Anda pinter menjadi Kristen yang baik gitu loh Pak. Oke, baik Bang. Ya, begini Bang. Pastikan segala sesuatu yang kita akan diskusikan, kita akan laporkan punya dasar Pak. Punya dasar Bang ya. Ya mungkin kami minta dasarnya atau mungkin dalilnya dari Abang supaya kami juga bisa bertanya ke LBI atau ke pendeta kami. Jangan sampai nanti kami bilang ini dan itu terus dasarnya apa? Itu Pak Abang.
tolong kami dikasih data. Ya, datanya adalah Anda buka apa arti biblos. Jadi bahasa aslinya itu Pak, yang Anda pegang itu bahasa Yunani. Bungkusnya namanya biblos. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Itu bahasa Yunani Pak. Oke? Kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, sebuah buku atau aturan atau hukum. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu nama lain Al-Quran. Jadi Alkitab ini bahasa Arab, Biblos itu bahasa Yunani. Pengertiannya berbeda, bahasanya berbeda. Itu Pak, mudah-mudahan Pak paham sampai sini mengenai sampulnya dulu. Paham sampai sini Pak? Oke, saya paham di situ. Pak Nois ya, Pak ya, kayak sambil ngecas. Pak Agus bahasanya aja Pak Agus itu bukan agamanya. Pak Nois ini siapa ini? Bagaimana? Dalam Pak. Nois, Pak Agus kayaknya Nois lagi sambil ngecas ya Pak ya, Nois. Enggak. Saya pakai handset nih. Headset. Terusin Pak. Headsetnya itu berarti. Noise ya. Banyuma udah Pak. Headsetnya dilepas. Coba headsetnya dilepas. Mana nih Banyuma ini? Aku nih tenggorokan saya. Banyuma udah bisa kan nih Banyuma? Saya Halo. lepas handset. Bang Zuma belum monitor ya. Duduk Banyuma. Tenggorokanku. Ya udah terusin Pak. Ya. Oke Abang, kalau memang seperti itu, ya kami sih tidak mau berpolemik dengan itu. Jadi intinya kami sih ya itulah, kalau memang ada penjelasan, ada dasarnya, kenapa itu harus itu diperbaiki atau dicabut atau diubah atau dihapus, ya pasti kami ada dasarnya. Dasarnya itu dari mana dulu, dari apa, dari Al-Quran atau dari mana, supaya kalau nanti saya bilang biblos saja nanti saya juga tidak paham itu. Maksudnya dasar utamanya itu Bang Andi, Bang Rudi. Bang Agus, Anda tahu nggak sih perjanjian baru itu original teksnya bahasa apa? Nah saya tidak tahu. Bahasa Yunani Pak. Ya. Yunani itu Pak. Ya, jadi kalau bahasa Yunaninya itu pertama kali dirilis itu bahasa Yunaninya itu Biblos. Di bahasa Inggris kan Bible. Ya, di bahasa Indonesia kan ya kumpulan buku-buku. Kalau mau di Indonesia kan Pak. Kalau mau di Arab kan ya kutubun. Nah, kumpulan buku-buku. Nah, itu kenapa menjadi Alkitab, itu nama lain Al-Quran. Alkitab dan Bible berbeda makna. Nah inilah kesalahan fatal di halaman pertama sampulnya itu. Sekali lagi saya ulang Pak, bahasa ya kitab Anda, kitab suci Anda original teksnya adalah bahasa Yunani, khusus di PB Perjanjian Baru. Ya, sampulnya yang dibawa Belanda, Portugis, Inggris masuk ke Nusantara, sampul yang dibawa itu Bible atau Biblos atau Biblika. Itu Pak yang dibawa oleh Belanda Pak. Kalau menurut Anda tadi agama turun-temurun, dirubah ke Islam-Islaman menjadi Alkitab. Agar apa? Ya agar laku. Inilah yang saya maksud tadi. Anda hanya menerima apa adanya, tidak mau ada koreksi. Kalau kami umat Islam itu ada terjemahan yang keliru saja, kami koreksi. Benar nggak sih sesuai original teks? Inilah celakanya Pak. Kalau terjemahan yang Anda pegang saja, tidak ngerti original teks yang termasuk yang paling substansinya itu tadi Pak. Ya tapi mohon maaf, ya ini memang karena Anda ya seperti ini gitu. Ya syukur-syukur Anda mau diskusi sama kami, ya saling berbagi. Semoga Anda bisa membedakan arti Biblos dan Alkitab. Kenapa? Hanya di Indonesia saja Pak, dan di kawasan Asia Tenggara ini, Malaysia juga sudah mulai dilarang. Brunei, Singapura dan seterusnya. Anda boleh jalan-jalan ke luar negeri, Anda tidak akan pernah menemukan Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen. Semua orang Kristen bule kawasan Eropa dan sekitarnya tidak pernah menggenggam Alkitab. Termasuk di Vatikan, kantor pusat Anda tidak pernah pegang Alkitab. Yang dipegang adalah Bible.
Oke Pak, paham sampai sini ya? Sekali lagi saya ulang Pak, di kawasan Eropa, termasuk di Vatikan, mereka tidak pernah pegang Alkitab. Yang dipegang adalah Bible. Lanjut. Oke. Oke Bang. Ya itu aja sih pengetahuan saya supaya ini tidak terjadi polemik-polemik. Akhirnya nanti kita jadi berdebat dan kita fitnah menfitnah. Ya itu sih yang kita jaga karena toleransi di Indonesia ini sudah cukup bagus. Ya mungkin ada yang ya kita katakan oknum sajalah. Kita katakan oknum, tetapi kalau secara keseluruhan kita sudah beragam, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita jadi satu, agama kita berbeda, kita sama-sama berbaur. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Tahu dulu Pak. Ya Mas sore. Dengarin dulu Pak. Anda kalau bilang fitnah, yang memfitnah sebenarnya siapa? Yang memfitnah itu bukan oknum Pak, tapi secara kelembagaan lembaga Bible Indonesia isinya ya seperti itu tadi. Mau fitnah, mau bohong. Anda sebenarnya ini korban fitnah. Ya Alhamdulillah kami ini meluruskan Anda. Halo Bang. Ya saya selesaikan. Ya. Nah, saya potong dulu. Bukan maksud saya maksudnya jangan sampai kita saling memfitnah. Itu saja sih. Bukan sebaiknya kan kita juga nggak ada tahu Pak Abang kita punya. Ya saya lanjutin dulu Pak. Kita ini nggak boleh fitnah memfitnah, tapi kami ini meluruskan fitnah. Kami meluruskan pembengkokan. Anda korban fitnah. Dengarin dulu Pak ya. Anda ini korban fitnah. Anda korban pembengkokan makna yang sebenarnya di dalam Bible Anda. Syukur-syukur ada kami ingin mengatakan Anda ini korban fitnah. Kami hanya meluruskan fitnah itu supaya Anda tidak menjadi korban. Secara kelembagaan Anda sudah tahu tadi, baru satu kata antara Bible dengan Alkitab. Selama ini Anda genggam Alkitab, Anda korban fitnah. Setelah Anda tahu, terus Anda bilang jangan saling memfitnah. Anda korban fitnah kok. Mestinya Anda tujukan kepada LBI, jangan fitnah kami. Karena apa yang kami pegang ternyata salah. Jadi Anda salah alamat kalau menganjurkan kepada kami jangan saling fitnah. Gak usah mengajari kami soal fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu ajaran Islam. Makanya Islam itu datang apa adanya. Tidak ada tendensi untuk memaksakan. Lakum dinukum waliyadin. Anda ini korban fitnah Pak. Lembaga yang memfitnah Anda. Makanya tanyain nanti kepada pendeta. Pak pendeta kok kita korban fitnah ini dari kita yang baca ini. Kenapa bisa ada Alkitab? Kenapa bukan Bible atau Biblos bahasa originalnya? Gitu kira-kira begitu Pak. Oke. Ya apapun yang Abang katakan ya saya tidak terlalu ambil pusing itu. Jadi ya marilah apapun nanti yang penting ada dalilnya ya nanti kita coba untuk itu. Itu saja. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ya. Jadi himbauan saya Pak, kami di sini kami Muslim, saya ingin Anda itu menjadi Kristen yang punya jati diri, yang jelas sebagaimana Buddha dan Hindu tidak ada unsur memakai istilah-istilah agama lain. Jadilah Kristen sebagaimana Kristen, jangan mencampur-campur lagi istilah-istilah Islam yang ada di dalam, agar jelas antara Kristen dan Islam. Itu aja Pak. Punya jati diri, bangga punya harga diri, bangga menjadi Kristen. Jangan lagi pakai istilah-istilah Al-Quran. Kalau Anda memakai istilah-istilah Al-Quran, itu artinya Anda tidak bangga dengan original teks Bible Anda, yaitu Yunani. Bangga dong pakai original teks. Sebagaimana kami bangga, bahkan wajib membaca original teks saat kami sholat. Begitu juga Anda mestinya di gereja, pakai dong original teks. Panggil pendeta. Percuma dia sekolah tinggi-tinggi kalau nggak mempelajari original teks, mengajarkan kepada jemaatnya supaya jemaatnya lancar bayar perpuluhan, ajarin original teks kepada kepada jemaat supaya jemaat ini ngerti. Itu loh Pak. Sebagaimana ustadz kami, ulama kami, kalau lagi ceramah
itu menjelaskan dulu Al-Quran, original teksnya, kemudian terjemahannya, kemudian tafsirnya. Tapi kalau Anda ini, pendeta-pendetaannya ini langsung kepada terjemahannya, nggak mau menyentuh identitasnya, yaitu bahasa Yunani, Pak. Itu ya Pak ya, tanya lagi nanti di pendeta. Kok bisa begini Pak Pendeta? Kenapa kami nggak diajarkan dari kecil original teks? Kenapa hanya terjemahan saja yang kami diajarkan? Begitu kira-kira Pak. Oke. Lanjut Bang. Makasih Pak Agus, mohon maaf ya. Tujuan kami ini hanya ingin Anda menjadi Kristen yang baik, supaya terjadi hubungan toleransi antar umat beragama. Tidak ada lagi toleransi fitnah beragama. Tidak ada lagi toleransi inter beragama. Artinya, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Itu aja. Tidak ada pembauran, tidak ada lagi fitnah-fitnah di dalamnya, tidak ada lagi penistaan-penistaan istilah Al-Quran yang disalahgunakan di sana. Kira-kira gitu Pak. Ya, setuju Bang. Oke. Makasih Pak kalau udah setuju. Mantap. Oke. Ya, salam toleransi. Salam toleransi. Ini hari saya ngomong apa sih? Saya nggak ngerti loh tadi. Ngomong apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu tolong terjemahin tadi saya ngomong apa coba? Poin yang dapat disampaikan yang kita tangkap ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau orang naik di diskusi lintas agama, sebenarnya harus tahu diri dulu. Ini adalah forum diskusi. Kalau kita mengatakan tentang hal yang toleransi, bagaimana kita umat Islam di negara kita tercinta ini, apakah ada orang-orang Islam itu memerangi orang-orang di luar Islam? Kita hidup berdampingan, itu ranahnya sosial bermasyarakat. Dan negara kita, ulul amri, ini yang kita dengarkan, bahwa pemerintah membuat suatu kebijakan seperti apa kepada toleransi terhadap umat beragama, itu kita implementasikan. Tetapi di sini dialog lintas agama, forum untuk knowledge tambahan, pengetahuan, untuk kita renungkan apakah kita beragama ini sudah benar yang kita yakini agama ini benar. Bagaimana suatu pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, ya forum seperti ini. Allahu Akbar. Itu dulu dari saya. Syukran. Bang, aku izin tutup dulu ya, soalnya ini aku mau ketemu tamuku ini. Aku kedatangan tamu dari Arab, Masya Allah jauh banget. Ini udah mau ketemu sekarang. Aku tutup dulu ya buat yang di YouTube. Makasih banyak buat Bang Fandi, buat Bang Zuma, Bang Ardi, Bang Handi, Kang Dito, dan teman-teman Kristen juga semuanya di sini. Terima kasih banyak sudah mengikuti diskusi ya, buat saudara-saudaraku yang Muslim. Tetap semangat dan terima kasih selalu mendukung syiar dakwah, selalu mendukung upaya-upaya umat Muslim dalam membentengi upaya pemurtatan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua salahnya host. Namun kalau ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku izin turun ya. Ya Mbak Natali, salam buat Mas. Iya. Bentar-bentar, Bang Handi inget nggak sama ini apa Barbie Arab pramugari yang cantik itu loh, yang dulu pernah sempat aktif debat juga. Kenapa dia? Ya ini, aku mau ketemu dia ini. Masya Allah. Ini sama. Udah berkeluarga belum dia? Udah berkeluarga belum? Sudah dong. Justru dia honeymoon. Dia sekarang honeymoon ini. Dia ke Malang ini honeymoon sama suaminya. Ya udah deh, aku turun ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nasi. Kalau ngomong aja Mas Bandi, kalau memang masih gitu ya, tinggal ngomong aja. Kutunggu jandamu di persimpangan. Jadi fitnah itu dia nggak jalan sendiri, tapi ada yang melandasi fitnah itu. Apa itu? Ya kebohongan, ketidakjujuran, tidak berdasarkan data dan fakta. Jadi fitnah itu nggak jalan sendiri, pasti ada dasarnya, yaitu kebohongan dan tidak kejujuran.
Jadi kalau ada orang berbicara tidak jujur, membicarakan orang lain atau membicarakan data, ya itu masuk kategori fitnah. Jadi fitnah itu tidak berjalan sendiri, ada unsur pokoknya. Wah, ini kalau saya terangin terlalu dalam ini ya Anda makin pinter nanti ini. Contoh, Pandi hari ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Terus Anda pergi ke tempat lain mengatakan Mas Pandi lagi manjat pohon jatuh dari pohon kelapa. Ini fitnah karena Mas Pandi sedang sehat-sehat saja. Nah, begitu juga yang Bapak Agus tadi. Ya, Anda sudah tahu difitnah, dibohongi dengan terjemahan yang keliru. Nah, tapi Anda masih asik-asik saja, tidak ada perlawanan karena apa yang Anda pegang tidak berdasarkan data dan fakta. Dibolak-balik. Inilah yang dimaksud disebut Mas Agus tadi korban fitnah juga, korban kebohongan dan tidak jujuran dalam menerjemah. Ini tadi saya ngomong apa sih? Kan itu. Kalau menurut aku Bang salah juga sih ya Bang itu kalau Abang bilang. Gue disalahin pula lagi gue. Aduh, iya, ini tuh bela gue Kang Dito. Lu kan penasihat hukum gue Kang Dito. Oh, bela gue. Apa yang salah? Bang? Apa yang salah? Secara kalau dibilang Alkitab itu bahasa Arab, iya memang bahasa Arab Bang. Tapi kan bahasa Arab bukan agama, ya kan Bang? Beda, maksudnya gimana ini? Bahasa Arab bukan agama. Iya. Itu kan bahasa. Anda tahu yang lagi kita tadi kita patokannya gini. Alkitab itu kan bahasa Arab. Ya nggak apa-apa emang bahasa Arab. Tapi kan bahasa Arab itu bukan agama, itu kan bahasa negara, suatu negara Arab. Abang sadar nggak sih substansi yang lagi dibicarakan oleh Bang Handi itu? Paham. Bang, rujukan kita pasti ada dalil. Coba Abang bisa belajar di dalam Al-Quran ya, surah Yusuf ayat 2 Bang. Gua nggak belajar soal kitab Bang. Ya. Kalau itu sebenarnya sih harusnya terbuka gitu loh bahkan kenapa harus dibantah? Bantahan hanya bahasa itu. Aduh, cica. Aduh, gimana sih Bang? Ya diam dulu, saya kan jawab nih. Ya. Bang Handi tadi membuat suatu statement bahwa Alkitab itu dalam bahasa Arab. Bang, betul. Rujukan dalilnya, coba dengarkan dulu. Rujukan dalilnya, surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Terjemahannya, kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Waduh, noise. Abang bagaimana menyimpulkan atau mendapati suatu kalimat terjemahan ayat suci Al-Quran yang saya baca? Oke. Kami menurunkan Al-Quran. Paham gua. Oke, paham. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, yang dikatakan tadi bahwa Alkitab itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu tadi Al-Quran atau apa, Bang? Itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Al-Quran itu yang bahasa Arab apa yang terjemahan, Bang? Bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bang? Kalau Al-Quran itu bahasa Arab. Oke. Jadi bahasa Arab itu yang digunakan di dalam Al-Quran. Alkitab itu disebutkan di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Artinya, apakah Alkitab itu tidak bersumber dari Al-Quran? Bahasa Arabnya tadi Alkitab. Kalau Alkitab Bang ya itu kan digunakan dari sebelumnya Bang, yaitu dari agama Samaria, dari agama Samaria apa sih? Bang Andi, saya balikin lah Bang Andi, pusing aku tiba-tiba. Masa segini doang kalah? Ini orang pinter loh ini. Filsafatnya tinggi banget ini, bagus Pak Tempalo. Bahasanya bagus. Saking bagusnya gitu loh. Bentar Bang Hendi, ya.
Bentar Bang Endi ya. Gini Bang Endi, kalau abang menarasikan bahwa yang boleh menggunakan menarasikan bahwa yang boleh menggunakan bahasa Arab itu cuma Al-Quran, saya kira Bang Endi salah. Sekarang kita berpatokan pada agama yang duluan ya, sekarang Kristen dengan Islam ya. Faktanya Bang ya, agama Kristen itu duluan ada di Arab ya. Nah, saat orang Kristen berada di Arab itu, apakah kitabnya itu menggunakan yang disebut Alkitab ya? Alkitab. Ya, cukup dulu Pak. Ya, tentunya cukup gantian ya. Gantian ya. Gantian biar cepat. Gantian dulu bicara. Jadi kamu ini deh kalau bisa belajar dulu lah. Bedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa kitab suci. Saya ulang ya, ini nih dengerin. Bedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa kitab suci. Kitab suci dengerin dulu. Kan pakai bahasa Arab, bahasa sehari-harinya orang Arab, bukan bahasa Indonesia. Saya itu nggak suka kalau ada saya ngajar mahasiswa lagi ngoceh, saya langsung suruh keluar. Rugilah kau udah bayar. Kau sudah bayar uang semester. Kasihan orang tuamu jual sawah demi kau kuliah, kau di dalam kelas main-main. Dosen mengeluarkan. Kasihan kan? Nggak ikuti pelajaran. Nanti nggak lulus, nilaimu nanti saya beri nilai paling rendah, suruh ulang lagi, kan kasihan. Ya kalau dosen lagi nerangin, kamu udah bayar itu loh uang kuliah. Kamu ngeyel main-main doang di belakang nggak dengerin. Rugilah kau. Kasihan orang tuamu. Itu ya. Jadi bedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa kitab suci. Bahasa kitab suci Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa kitab suci orang Kristen itu Yunani. Kalau Kristen Arab tentu menerjemahkan dari Yunani ke Arab. Apakah dia jujur menerjemah atau tidak? Ya walau alam bisawab. Begitu juga orang Indonesia yang ada di negara yang kita cintai bersama ini, Al-Quran bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kagak diterjemahin ke bahasa Jepang. Supaya apa? Ada pengertian, ada penjelasan dari original teks itu. Tapi perlu dan wajib menerjemahkan dengan jujur, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada unsur penipuan. Begitu juga Bible. Bible itu original teksnya Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab untuk orang Arab. Diam dulu ya, diam dulu. Saya keluarin nanti. Lawa aku Bang Andi. Diam dulu. Apple to Apple lah kalau belajar Bang Andi sama aku ya. Aduh, siapa sih lagi anak ini nih? Begitu juga bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab agar orang Arab ngerti, karena tidak semua orang Arab Kristen bisa berbahasa Yunani. Begitu juga masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda, dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Persoalannya adalah kenapa orang Indonesia ini mau ke Arab-Araban? Siapa ente? Lebih baik kau belajar bahasa Indonesianya dengan baik, sinkronkan dengan Yunaninya. Apa benar terjemahan yang Indonesia ini sesuai dengan original teks? Contoh misalnya Theos Yunani diterjemahin ke Arab ilah, diterjemahin ke Indonesia Allah. Mana yang benar? Terjemahan Arabnya yang benar ilah, terjemahan Indonesianya yang keliru, mestinya di situ Tuhan atau dewa. Begini aja diskusinya bro. Kamu jangan bahasa itu kan milik semua orang, kan ada Kristen Arab, ya lu ke Arab aja sekalian di sono. Lu ke Arab sekalian di sono, bantuin Kristen Arab, bersih-bersihin tempat ibadahnya, gitu loh. Kamu ini orang Indonesia, Kristen Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Nggak usah Arab-Araban, ngerti satu kata aja nggak ngerti. Kira-kira begitu penjelasan yang sederhana. Jadi kalau dosen lagi ngajar, mahasiswa tolong catat.
Jangan sampai nanti saya kasih ujian, Anda menjawabnya salah, tidak lulus, kasihan orang tuamu yang sudah jual sawah untuk uang kuliah kamu. Kira-kira begitu. Iyain aja lah. Pasti kok iyain karena udah kena kepalamu. Iyain aja. Ya terus kau mau membantah apa? Iya, biar orang lain seneng gitu kan. Ya terus kau mau membantah apa? Coba saya tes satu kata. Teos itu bahasa apa, bro? Teos bahasa apa? Teos itu bahasa Teos itu bahasa apa? bahasa Yunani. Ya. Diterjemahkan ke bahasa Arab apa? Kan kau ngerti bahasa Arab nih. Teos diterjemahkan ke bahasa Arab apa? Ngerti? Hah? Ngerti? Apa? Handi. Ah, ini mahasiswa begini tadi, saya udah nerangin tadi. Ah, dia ngoceh, nggak denger kan dia? Ah, nggak lulus lah kau di sini. Tadi saya dengerin, coba kau dengerin baik-baik tadi. Bahasa agama, aduh, orang Arab, Kristen Arab aja pakai bahasa syariahnya bahasa Arab, Bang Andi. Terus kamu salahkan mereka. Tadi gue nerangin loh itu. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Arab ilah, Tuhan. Mestinya tadi dia simak gitu loh. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Teos diterjemahkan ke bahasa Inggris ya God. Gitu loh. Saya udah nerangin 3 kali. Giliran gue tanya balik nggak dengar. Kenapa? Ya karena ini mahasiswa conge. Kerjaan cuma main-main, mempengaruhi temennya, masuk neraka, tidak lulus-lulus. Udah. Kau cari kampus lagi yang lain lah. Jangan masuk sini. Ayo naikkan mahasiswa yang mau belajar. Lanjut, Os. Kang Dito, lanjut Kang Dito. Disapa dulu. Cek. Udah nih baru bisa miku. Maaf. Selamat sore Pak Sugianto. Selamat sore. Sore. Pak Sugianto. Wah, ada suara ini ya. Kulim masuk. Mana ini host? Pak Sugianto monitor. Nah, udah. Bung siapa sih namanya, enggak kelihatan. Suluk namanya. Oh, Suluk. Bungsu. Ya, selamat sore Bungsu. Bang Bungsu. Buka mic-nya, Bang. Selamat sore. Aduh. Kayaknya ketiduran dia itu, lama nggak dijambak dari tadi. Bang Peta. Selamat sore Bang Peta. Peta lampu nih. Selamat sore Bang Peta. Aduh, noise tempatku ya. Gak apa-apa, ada tukang itu. Apa-apa. Iya. Lagi bongkar rumah apa lagi apa? Nambah kamar. Oh, nambah kamar. Buat saya. Buat Gurunda nanti kalau ke Komodo kan. Masya Allah. Gak usah dipasangin AC lah. Panas sini Bang Andi. Bang Gosam, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Sedikit abangku, terima kasih. Oh, sudah dinaikkan. Kedua, salam kenal buat semuanya yang muslim. Dari Solo, Bang Andi. Dan Bang Suma, salam kenal. Kemudian yang ketiga ini Bang, 3 hari yang lalu kalau nggak salah Bang Suma sempat
ini nyampaikan siap untuk dakwah offline dari masjid ke masjid ya. Ya. Iya, itu Solo siap Bang. Mungkin bisa diagendakan di Solo. Gitu Bang. Insya Allah Bang. Di Solo Surakarta. Hubungi saya aja nanti sebagai humas. Oh, Kalau gitu. undangannya ada, insya Allah kami